Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan-cuan saham di Ansa Teknikal dan Bandarmologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 20 April 2022, hari yang mengejutkan kalau menurut saya. Gak tahu nih, gila-gilaan. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG yang mengejutkan hari ini dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat analis harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi. Serius ini IHSG benar-benar di luar dugaan. Walaupun masih memang ada kesempatan untuk rebound ya hari ini karena ada di 0,618 plus supportnya. Ya, nanti kita bahas di analisa teknikalnya aja lah. Kita mau masuk ke transaksi dulu. Hari ini transaksinya juga sangat besar ya, 20,928 triliun. Membesar kalau teman-teman perhatikan konten-konten cuan-cuan saham dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan total 832 miliar. Itu total di seluruh market. Tapi kalau di pasar reguler sendiri total net buy-nya itu 1,04 triliun. 1,04 triliun, jumlah yang sangat besar kalau menurut saya. Tapi di pasar nego itu ada net sell 206 miliar, makanya total net buy-nya hari ini 832 miliar, dan itu masih sangat bagus. Maksudnya di posisi IHSG saat ini ya, itu posisi IHSG saat ini asingnya masih net buy dengan agresif. Kalau teman-teman lihat juga LQ45 naik 1,59%, ya itu gila banget sih. Lalu kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu deh. Siapa yang diborong sampai 1 triliun? Ada BBRI 747,8 miliar BBRI. Lalu BBNI 213,1 miliar, Inco 49,2 miliar, Bukalapak cincai-cincai 43,4 miliar, BBHI 31,2 miliar, MNCN 29,6 miliar, ASA 26,4 miliar, Alfamart 23,9 miliar, Arto 22,9 miliar, MDKA 19,4 miliar, Antam 15,1 miliar, Mika 14,4 miliar, Indi 14 miliar, MTEX 11,7 miliar, dan Tower 10,4 miliar. Lalu masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada BBCA yang agak disayangkan ya, yang lain blue chip pada lari, dia nggak jalan sendiri, atau ini jatahnya Bank BUMN, nah nggak ada yang tahu nih. Lalu Telkom 57,5 miliar, Bank Mandiri 27,5 miliar, Unit Tractor 24,5 miliar, PTBA 22,6 miliar, SMMT 18,2 miliar, Astra 16,7 miliar, INKP 14,7 miliar, MAPI 10,2 miliar, KLPF 9,8 miliar, SHWR 9 miliar, TPIG 8,6 miliar, SMGR 8,6 miliar, Pegas 8,1 miliar, Saratoga 6,3 miliar, dan ITMG 4,9 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang kemarin memang sudah kurang oke, tapi ternyata hari ini masih rebound. Kenapa hari ini rebound? Kita flashback kemarin dulu ya. Kemarin itu kan IHSG dia reversal, atau bukan reversal sih, belum konfirmasi kok. Turun 1% gara-gara dia kena 0,618. Nah, ini kan kemarin pas 0,618 ya, lalu dia reject, lower low, dan akhirnya turun sampai ke supportnya di 7.200. Nah, di situ 7.200 itu adalah support juga, 0,618 dari Fibonacci. Nih ya, kalau teman-teman lihat kemarin dia closing di 7.200 itu di Fibonacci 0,618 juga, dan selain itu dia ada di support klasik juga yaitu 7.200. Makanya opsinya memang dua karena dia belum breakdown support ya, antara jebol untuk ke support selanjutnya atau dia rebound. Dan kalau kita lihat hari ini IHSG rebound. Nah, kalau menurut saya kenapa dia rebound juga dan melihat Big Bang yang pada kayak gini geraknya ya, kalau menurut saya ini uang-uang dari Gotoh ini sudah mulai kembali. Jadi kalau teman-teman memperhatikan kemarin waktu Gotoh mau IPO itu yang jalan itu kan saham-saham komoditas doang. Big Bang itu cenderung koreksi tapi nggak dalam ya, ya turun dikit-dikit lah tuh.
Dan sekarang setelah Goto sudah volatilitasnya udah selesai, kayak misalkan gini deh, saya misalkan contoh punya uang 10.000 gitu ya, jatahnya beli saham Big Bang, terus komoditas dan lain sebagainya. Cuman Goto IPO kemarin ada jatah yang saya ambil gitu, mungkin porsi terbesar saya di Big Bang, makanya Big Bang saya tarikin untuk masuk ke IPO Goto. Nah, IPO Goto itu kan auto cuan ya, mau beli berapapun auto cuan. Kenapa? Karena dia book buildingnya, harga penawaran itu kan di 338, sedangkan waktu pertama buka itu kan loncat sampai 400 ya. Bahkan sekarang pun Goto masih floating profit harusnya kalau beli di harga IPO. Dan ya mungkin yang terjadi seperti itu gitu. Jadi setelah narik itu kan auto profit gitu. 338 loncat berapa puluh persen. Dan kalau kita ngomongin skillnya big player atau bahkan drill bandar, ya itu kan dia uangnya bukan miliar lagi tuh, serinya itu pasti triliun ya. Jadi cuan 10% tuh udah kotos-kotos banget itu. Dan kalau kita lihat hari ini Goto koreksi dan Big Bang-nya pada loncat, dan itu sangat besar kalau menurut saya loncatnya itu. Kayak BBRI naik 5%, terus juga BBNI naik 5%. Kalau menurut saya itu angka yang signifikan untuk sebuah saham Big Bang dengan kapitalisasi pasar yang cukup besar ya. Seperti itu. Jadi mungkin pertama juga posisinya ada di support, lalu kedua juga mungkin flow-nya kembali ke saham-sahamnya lagi. Dan ternyata waktu tadi saya ngecek chart intraday kemarin waktu market closing, saham-saham Big Bang tuh emang dibeli dengan jumlah yang sangat besar. Kalau teman-teman nggak percaya, lihat aja di chart intraday-nya BBRI, BBNI, nanti kita bahas ya. Itu kemarin waktu closing jam 3 sore ternyata memang mereka itu diborong dengan jumlah yang sangat besar, volumenya sangat besar. Makanya ya simpelnya ketika ada orang yang beli, ya kalau yang beli itu uang besar, dia kalau mau TP itu kan harus ditarik ke atas, atau setidaknya mereka beli di situ pasti ada view-nya mereka itu masih bisa lebih tinggi gitu. Paham kan maksud saya? Kira-kira seperti itu. Nah, kembali ke IHSG-nya lagi karena dia berhasil rebound dari 0,618 juga. So, target sekarang ada di sini. 7282, atau bahkan ya karena atas reject 0,618, bawah reject 0,618, IHSG berpotensi membentuk yang namanya symmetrical triangle. Itu biasanya kalau udah atas kena 0,618, bawah kena 0,618, ujung-ujungnya symmetrical triangle. Tuh. Nah, misalkan anggap kayak gini ya. Nih, dia berpotensi membuat symmetrical triangle. Artinya apa? Artinya waktu ini naik nanti bakal ke 0,618 juga. Dan ternyata sudah kena 0,618-nya ada di 7258. Ini hari ini sampai ke sana 7262, lalu dia ada reject dan closingnya di 0,382. Nah, mungkin saat ini ya IHSG view-nya seperti ini. Dia symmetrical triangle. Dan ini jujur bagus. Kenapa? Karena IHSG itu sudah lama tidak konsolidasi. Kalau teman-teman lihat terakhir konsolidasi ya, kalau menurut saya itu di sini. Nih, di sini dia konsolidasi membentuk pattern continuation ascending triangle. 1, 2, 3 breakout lalu lanjut. Itu dulu kita bahas juga waktu di sini ya. Dia continuation dengan target segini. Nah, sampai sini doang, tapi dikasih bonus karena di sini dia juga adalah konsolidasi juga di sini. Nah, ini bisa inside bar dan seterusnya. Yang jelas ini adalah continuation dan dia breakoutnya ke atas, akhirnya lanjut. Cuman sejak 8 April sampai sekarang kalau kita lihat agak acak chartnya IHSG ini, apalagi ketambahan IPO-nya Goto kemarin ya, jadi bentuknya nggak karuan. Dan kalau menurut saya sih memang sehat kalau IHSG itu konsol dulu tuh. Dan dilihat dari sifatnya yang atas 0,618, bawah 0,618 lagi, saya rasa untuk sekarang view-nya adalah symmetrical triangle. Itu pattern 50-50, dia breakout ke atas bagus, breakdown ke bawah bakalan jelek. Tapi kalau misalkan di market yang bisa short ya, kalau breakout ke atas berarti long, kalau jebol ke bawah berarti tinggal short gitu aja. Yang jelas symmetrical triangle itu kalau menurut saya 50-50, tinggal kita lihat dia breakout ke atas atau ke bawah juga, karena dia bisa dipakai reversal, bisa dipakai continuation juga untuk si symmetrical triangle ini. Atau kalau kita lihat view besar mungkin bisa juga ini penan loh, artinya continuation. Dan saya rasa IHSG bakalan bagus kalau dia berhasil break di sini 7283 sampai 7300. Ini yang kemarin jadi resist ya, itu bakal kalau di break
bakalan sangat cakep buat IHSG. Cuman untuk saat ini view-nya ini symmetric triangle, tinggal kita lihat dia breakout ke atas atau jebol ke bawah. Nah, kalau udah bentuknya kayak gini, kita sudah punya area-area krusial yang bakal mengkonfirmasi pergerakan. Untuk resisten krusialnya di sini berarti 7285 sampai 7300, sedangkan untuk support krusialnya ada di 7150 sampai 7146. Mau breakout yang mana atau breakdown yang mana, biarkan market yang menentukan jawabannya. Cuman so far berdasarkan yang ada sekarang ya, dari tren, foreign flow, pergerakan big cap kita, saya rasa nih IHSG arahnya masih ke atas tuh. Cuman memang untuk itu masih potensi, yang perlu kita tunggu adalah konfirmasinya. Nah, kalau misalkan besok berhasil break 7300, potensi targetnya seperti ini kalau dia symmetric triangle. Nah, anggap breakoutnya besok di sini gitu ya. Itu dia bisa sampai ke 7400. Itu kalau breakout ke atas. Tapi kalau misalkan dia ternyata jebol ke bawah, nah targetnya jadi kayak gini. Nah, nih bisa ke 7000-an. Tuh. Jadi tetap itu batasi resiko aja. Kalau teman-teman perhatikan, saya juga nggak full menutup mata arahnya ke atas, nggak. Cuman kalau menurut saya dilihat dari potensinya lebih ke atas. Tapi harus siap dengan skenario jeleknya juga kalau IHSG sampai putar balik. Tuh. Makanya kenapa selalu pesan saya batasi resikonya. Untuk support sekarang ada di 7200. Ini support support saat ini lah 7200. Kalau misalkan jebol, support krusialnya di 7150. Sedangkan untuk resisten itu tadi 7260 dulu, lalu setelah itu 7285 sampai 7300. Kalau breakout ke atas IHSG bakalan lanjut seperti itu. Dilihat pakai moving average juga masih sama ya, IHSG jelas strong uptrend dan ini bagus. IHSG hari ini doji, artinya sudah mulai ada perlawanan karena kemarin habis koreksi ya. Koreksi terus doji itu kan bagus. Artinya hari ini buyer-buyer sudah mulai muncul. Dan memang beneran yang muncul nggak kaleng-kaleng. Seperti itu. Ingat selalu batasi resiko. Langsung saja kita akan masuk beberapa sambilan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kita bahas, kayak Big Bang kebahas semua sih ini. Atau enggak? BBCA kemarin udah kita bahas sih. Apa ya? Kita coba cek Telkom aja deh. Yang malah hari ini koreksi. Mungkin dia nggak kebagian flow ya, atau dia mau retest, ini bagus juga kalau menurut saya. Oke, hari ini Telkom turun 1,07% dengan candle yang cukup solid, perlawanannya cuma dikit, dan volume yang tidak terlalu besar sih. Tuh. Terakhir view saya Telkom dia breakout dari sini. Di sini kan ada resisten neckline ya. Nih. Dia breakout, bisa ascending triangle juga, 1, 2, lalu breakout. Cuman yang agak disayangkan adalah breakoutnya pertama candle-nya jelek. Candle breakoutnya jelek, kedua dia meninggalkan gap. Dan hari ini dia sudah ditutup. Cuman kalau misalkan teman-teman lihat, ada satu gap lagi dari Telkom ini dari 4540. Tuh. Dan kalau kita lihat Telkom ini gapnya selalu ditutup ya. Jadi ya worst case skenario nih. Telkom bisa nutup gap ke sini. 45-40 seperti itu. Itu terjadi kalau misalkan besok nggak ada pantulan. Kenapa? Karena sekarang kan ada di support ya, yang sebelumnya ini resisten. Ketika di breakdown, retest jadi support. Kalau besok tidak ada pantulan, saya rasa next stop bisa nutup gap Telkom ini di 4540. Jadi artinya untuk sekarang support di sini sekitar 4630 sampai 4600 kita bikin area. Lalu next supportnya dari sekitar 4550 sampai 4540 untuk gapnya. Kalau kena di situ saya yakin juga bakal kena trend line, jadi itu bakalan bagus. Kalau teman-teman mau spek buy Telkom bisa di dekat-dekat situ, saya rasa. Nah, cuman yang agak disayangkan adalah kita lihat MACD-nya ini, kalau misalkan nanti dia sampai dead cross ya, artinya ada potensi bearish divergent, di mana harga ke atas, sedangkan indikatornya ke bawah. Tuh, ada potensi tren mulai melemah kalau dia sampai dead cross. Cuman belum dead cross, jadi kita tunggu konfirmasinya dulu. So far saat ini masih potensi seperti itu. Batasi resiko aja. Kalau teman-teman pengen masuk, gunakan support-support tadi, jangan lupa stop loss-nya. Telkom bakal kurang oke kalau dia jebol 4400. Cuman sebenarnya dia jebol 4400 pun juga masih bisa ke major trend lainnya ya, sekitar 4300. Tuh, jadi ya batasi resiko aja. Untuk support tadi udah saya sebutkan, tuh resist ya ini 4670 sampai 4750, baru setelah itu all time high-nya di 4800 seperti itu. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi big distribusi. Ya, distribusi banget ini. Yang jualan cuma 13,
yang beli ada 51. Cuman kalau buy TA masih sangat oke, dan kalau kita bandingkan dengan akumulasinya masih tidak signifikan sama sekali. Jadi tidak ada masalah kalau menurut saya. Trend following masih oke, dan kalau kita lihat sifatnya memang dia lebih ke EMA 50 ya. Jadi bisa lihat di EMA 50 aja. Untuk Telkom, lanjut coba kita cek Unit Tractor Dividend Trap ya. Nggak usah kita bahas dulu. Kita coba cek kita coba bahas Saratoga deh, yang akhirnya istirahat ya. Ya wajar kok, dia juga udah naik tinggi teman-teman. Jangan minta naik terus, karena ya itu pasti ada turunnya juga. Oke, hari ini Saratoga turun 3,91% dengan candle yang tidak terlalu solid ya. Terlihat ada reject juga di area support. Tapi volumenya cukup besar hari ini. Tuh. Saratoga juga sudah lower low, karena kemarin low-nya dia 3780 dan hari ini low-nya sudah jebol. Itu untuk intraday. Cuman kalau dari daily, low-nya kan masih di sini 3560 ya, dan selama dia nggak jebol 3560 harusnya masih oke. Kalau kita lihat juga Saratoga ini sudah kena semua target dari Fibonacci 1618, bahkan dikasih bonus sampai 2,618 loh. Dia kemarin naiknya sampai 3970 tuh, dan wajar banget kok yang namanya koreksi ini. Bahkan lebih sehat kalau koreksi dulu tuh. Tinggal kita lihat koreksinya mau continuation atau reversal gitu. Kalau misalkan continuation mungkin seperti ini ya, dia bisa bikin penan untuk si Saratoga ini. Nah siapa tahu dia mau bikin gini loh, itu bakal lebih gila lagi nih kalau dia sampai bener-bener penan. Targetnya bisa setiangnya berarti ke sini fix nanti 2024 nyoblos Pak Sandi lah kalau bisa ke 5.000. Tuh, itu kalau dari potensi penannya. Cuman memang masih belum ya, bahkan belum terlalu jelas juga kebentuknya, jadi lebih baik wait and see dulu aja. Yang jelas kalau misalkan teman-teman mau masuk, saran saya lebih baik tunggu konsolidasinya selesai. Mungkin penannya semakin terlihat jelas gitu, atau gimana. Tapi kalau teman-teman udah punya barang dari bawah, tinggal jaga trailing stop. Untuk sekarang support yang perlu dijaga adalah di area 3560. Mungkin kalau dibikin area bisa 3560 sampai 3500. Kalau jebol situ lebih baik trailing stop dulu aja. Tuh. Sedangkan untuk resist ada di area 3850, lalu di area sekitar 3900 sampai 3970 seperti itu. Untuk support kuatnya ada di sini sekitar 3100 ya. Dan kalau kita lihat Saratoga ini kan nurut sama trend line-nya ya. Di sini sejak dia breakout, lalu di sini dia bikin continuation. Nah, kan di sini dia bikin continuation. Nih. Di sini kan dia akum, breakout, continuation. Nah, sejak dia mulai uptrend, itu kan dia selalu respect sama uptrend line yang warna hijau ini. Kena dia swing high, kena dia swing high, kena dia swing high. Dan kalau kita mau nunggu kena lagi, ya masih panjang juga. Jadi mungkin dia Saratoga bisa sideways juga, bikin base di sini. Tapi itu bagus. Yang penting tinggal batasi resiko dulu aja. Untuk si Saratoga ini, gunakan support-support tadi. Nah, dilihat dalamnya, hari ini terjadi big distribusi dan agak kurang enak yang jualan si PD. PD-nya Saratoga ini bukan PD kaleng-kaleng ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu, grupnya Saratoga, grupnya Pak Sandi itu kalau ada PD pinter sendiri, itu bukan PD retail tuh jelas. Dan kalau kita lihat ya ini yang dominan banyak sellernya cuma satu ya, PD ini. Yang lain kan kecil-kecil, KI 3 miliar, 3 miliar, 3 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Yang ini 25 miliar sendiri. Sedangkan bayarnya, ya walaupun dilihat broker-brokernya cukup bagus, tapi masih retail juga ini kalau menurut saya. Jadi akhirnya terjadi distribusi. Tapi kalau dilihat dari TA, so far masih sangat oke. Tren besar oke, semuanya oke. Tidak ada masalah sama sekali. Tinggal tunggu dulu aja. Wait and see, masukin watchlist. Kalau konsol bagus, ikut lagi. Kalau dia reversal, trailing stop dulu. Itu untuk Saratoga. Lanjut coba kita cek yang dibeli oleh asing. Kita bahas MVP hari ini, BBRI yang naik 6% dan diborong asing 700 miliar. Oke, gila ini. BBRI hari ini naik dia 6,13% dengan volume yang sangat besar. Bagus banget. Bahkan hari ini kalau nggak salah BBRI all time high baru ya, 4870. Ini kan sebelumnya 4860. Lalu di sini dia 4830. Ya, hari ini all time high baru BBRI. Selamat, dan siapapun yang nyangkut di 4870, selamat juga.
karena baru aja beli di harga tertinggi. Cuman so far kalau dilihat dari volume dan candle hari ini ya, harusnya sih BBRI lanjut ini, harusnya. Tuh. Nah, kalau kita lihat mungkin pakai ini lebih jelas ya. BBRI ternyata kemarin dia kena EMA 50 garis warna ungu ini. Dan kalau kita lihat ada candlestick reversal di EMA 50. Di sini dia turun, lalu di sini dia doji, dan ini sudah inverted hammer. Bisa kita lihat di sini ada potensi, ya bukan potensi ya, sudah konfirmasi morning star. Artinya apa? Support ini di respect sama si BBRI. Dan yang lebih bagus kemarin itu inverted hammernya itu volumenya bagus. Nih, volumenya kemarin rebound, makanya hari ini dia naik besar. Cuman mungkin nggak kedetek ya sama kita-kita. Saya pun juga nggak notice ternyata BBRI closingnya kemarin kayak gitu. Karena mungkin marketnya kacau, lebih ngurusin yang pada trailing stop dulu. Dan ternyata hari ini BBRI naik sampai 6%. Itu gede banget loh untuk sekelas BBRI, serius. Kalau kita tarik ke belakang aja dia jarang naik 6% tuh. Di sini 4,5, di sini 4,8, di sini 4,4, di sini 8% ya. Kalau 8% gara-gara corona itu. Cuman dalam keadaan normal BBRI naik 6% tuh jarang. Tuh. Nah, berhubung BBRI mau potensi all time high baru, kita bisa mencari target all time high-nya. Tuh. Yang pertama dari swing low di sini, kita bisa tarik pakai Fibonacci ya, dan itu sudah hit targetnya. Ini kan high-nya ada di 4760, low-nya ada di 4530, dan target dari retracement ini itu ada di sini 4850 sampai 4900. Dan kalau teman-teman lihat hari ini sudah dibayar lunas kontan sah. Tuh dia sudah kena sampai 4870, kena Fibo 1,5 dan akhirnya ada reject sedikit. Tapi kalau kita lihat closingnya itu bagus banget BBRI ini, dan ya kalau mau lanjut lagi dia breakout 4.900 ya, target bisa 5.100. Itu untuk swing low yang baru. Nah, kalau kita flashback dikit dulu ya, waktu di sini dia konsolidasi bikin flag. BBRI ini kan juga ada target pattern juga dari si flag ini ya. Di sini tiangnya, lalu di sini benderanya. Ini view lama lah. Semua orang juga pasti notice waktu di sini. Nah, ini kan dia bullish flag ya. Dan karena itu continuation, ketika breakout targetnya setinggi tiangnya. Target dari BBRI itu di area 5000 memang kalau dari flagnya. Cuma memang perjalanannya kemarin nggak mulus ya, dan naik turun, sempat diloncatin sampai sini turun lagi dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat saya rasa sudah cakep BBRI untuk saat ini. Tuh. Nah, kalau misalkan di all time high sebenarnya kita bisa tarik Fibonacci yang lain. Kita tarik swing high ke swing low yang di sini ya. Itu bisa juga. Waktu kemarin dia high-nya di 4830 sampai low-nya di sini 3510. 3510 atau berapa nih? 3500, sorry. Nah, BBRI itu potensinya dia bisa sampai ke sini 5300 sampai 5660. Tuh. Itu kalau view-nya yang cup handle. Nih ya. Di sini cup-nya, lalu ini handle-nya. Tuh. Kalau dia berhasil break 4830 yang sudah break 4830, ada potensi sampai 5300 sampai 5600. Tuh, target untuk pattern yang ini. Nah, kalau yang tadi kan sudah hit. Yang di sini sudah hit ya. Jadi mungkin untuk sekarang potensi upside-nya adalah bisa kita pakai dua. Tuh, yang pertama flag di sini dengan target di area 5000. Yang kedua ada Fibo all time high itu di 5300 sampai 5600. Itu untuk si BBRI. Seperti itu. Tapi yang jelas tetap batasi resiko. Nggak mungkin saya bilang kayak gini ujuk-ujuk besok langsung ke sana ijo gitu, nggak ya. Ya perjalanannya mungkin kayak gini. Naik, turun dulu, naik dulu, turun lagi, naik, turun dulu, baru akhirnya kayak gitu. Cuman yang jelas selama dia tidak patah tren itu tidak ada masalah sama sekali. Seperti itu. Dan kalau dilihat dari volume hari ini ya, BBRI ini bagus banget sih ini volumenya. Kayak dia baru mau start swing high lagi. Seperti itu. Batasi resiko aja, gunakan target-target tadi. Nah, kalau mau masuk base buy di mana, Mas? Kalau saat ini base buy masih di 4760 sampai 4740. Tuh. 4730 lah sampai situ base buy-nya. Tuh. Tuh sih BBRI. Atau kalau misalkan teman-teman mau nekat ya tinggal HK aja. HK dulu, curhat belakangan. Kita lihat dalamnya hari ini akumulasinya gede banget, dan kalau kita tarik ke belakang pun juga akumulasi BBRI masih gede banget. Dan kalau kita lihat bandar movement-nya itu sesuai dengan chart BBRI ya. Nih.
Jadi artinya ini indikator yang kuat untuk BBRI bisa kita gunakan. Hari ini yang borong juga bukan kaleng-kaleng, cuman 13 broker doang nih. Sedangkan yang jualan ada 71. Perfect akumulasi mungkin ya hari ini. Ini 1 2 3 ini kayak 10 ini. Yang beli pintar-pintar ini. Sampai SQ lah. DX juga masih pintar ini. Yang jualan kalau kita lihat lebih ke ya ada yang besar juga. Cuman dari LG ke bawah ini kayaknya sudah mulai retail mungkin ya. Tuh. Yang jelas itu batasi resiko aja. Dari indikator juga kelihatan kalau hari ini big akumulasi. Dan gunakan target-target tadi. Jangan lupa jaga trailing stop-nya. Untuk BBRI lanjut coba kita cek BBNI MVP juga hari ini. Dan langsung lunas kena target 9.000. Gila Big Bang hari ini naiknya 6% kayak gitu. Bahkan BBNI mau 7% ya. Nah ini kemarin trading plan yang saya call di grup Telegram cuan-cuan saham. Memang kemarin potensinya BBNI itu bikin ascending triangle. Terakhir sebenarnya BBNI ini udah hit target ya dari sini ya. Ketika kemarin dia konsolidasi, nih di sini dia kan konsolnya falling wedges, continuation juga atau bullish flag atau apalah itu, yang jelas targetnya setinggi tiangnya ini kan. Nah itu kalau nggak salah targetnya 8.600 doang. Oh belum, sorry, 9.300 targetnya. Saya lupa 8.600 itu target apa ya, atau di sini ya. Ini high-nya 7.7575. Ini low-nya ada di 6550. Nah, target BBNI kan main di sini 1,618 8.200 sampai 7975 tuh. Tapi bagusnya dia konsolidasi bikin continuation. Ini kemarin yang saya view untuk BBNI terakhir, dia bikin konsolidasi ascending triangle. Nih, 1 2 dan hari ini breakout. Dan kalau teman-teman lihat ini kan bukan reversal ya dan continuation, artinya targetnya bisa seperti ini sesuai tiangnya. Jadi kalau ascending triangle, descending triangle itu kalau reversal itu bakal setinggi ini, setinggi segitiganya. Tapi kalau dia continuation sama bakal setinggi tiangnya kayak gini. Nah, dari ascending triangle ini target dari BBN itu ada di 9.500. Apakah kebetulan? Saya rasa enggak ya. Itu pas juga dengan target tiang atau flag di sini nih. Nah, kalau kita tarik samain ya, itu antara 9.300 sampai 9.500 seperti itu. Dan kalau menurut saya itu bukan kebetulan. Tuh. Itu juga mungkin bakal jadi area resist kuat ya, dan benar 9.450 sampai 9.250 itu resist kuat dari si BBNI. Bahkan dulu dia reversalnya di sini, ini head and shoulder ya. Shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakdown, lalu dia downtrend. Dan besok bakal diuji lagi. Nah, buat teman-teman yang punya barang 9.000 sekarang masih resist. Tapi kalau besok harusnya breakout sih ini. Volumenya kayak gini, candlenya kayak gini. Kalau besok kena area 9.300, nah bisa pasang trailing stop seperti itu. Itu sih situ dulu 9.300 sampai 9.600 lah. Ringnya lebar untuk target si BBNI ini. Nah, lihat dalamnya TA masih bagus banget. Akumulasi juga masih bagus banget. Foreign flow juga masih bagus banget. Ya, nggak ada masalah sama sekali. Bahkan hari ini juga walaupun terlihat distribusi, cuman saya rasa ini bukan distribusi kok. Nih ya, top satunya memang YP-nya pemain besar ini. Dia take profit 85 miliar. Cuman setelah itu retail ini. Bayarnya 16, sellernya 61. Dan kalau kita lihat buyer side-nya cakep-cakep. Sampai ke AK, sampai ke BB ini kan cakep nih. Tuh. Bagus, udah breakout. Dan sekarang berarti support BBNI masih di 8.500. 8.500 sampai 8.600 itu udah menjadi support dari si BBNI. Seperti itu. Batasi resiko aja, bisa dilihat ketika kena area kuat ini. Untuk BBNI lanjut coba kita cek Bukalapak, cincai. Wah, ini senang saya nih, Bukalapak naik banyak nih. Kemarin kita bahas nggak ya? Saya lupa bahas Bukalapak atau enggak. Yang jelas hari ini ganteng Bukalapak. Oke. Oke. Hari ini Bukalapak naik 11,52% dengan candle yang cukup solid dan volume yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat memang Bukalapak ini trennya sudah semakin lemah ya untuk downtrendnya sendiri. Di sini dia kan sudah mulai divergent.
harga turun indikator naik, tapi belum reversal. Di sini juga harga turun indikator naik, belum reversal lagi. Nah, kali ini saya rasa Bukalapak mencoba reversal. Reversalnya kapan? Reversalnya adalah kalau Bukalapak berhasil break 390. Kenapa kalau break 390 itu reversal? Karena dia bakalan higher low dan higher high. Untuk saat ini kan dia udah higher low ya. Ini kan dia low, high. Nah, di sini kan dia higher low. Dan kalau dia sampai break high di sini, artinya dia higher high dan itu adalah indikasi dari uptrend, higher low, higher high. Tuh. Nah, untuk saat ini higher low-nya sudah dikonfirmasi. Karena dia udah double bottom atau cup handle atau apalah itu. Yang jelas dia sudah breakout neckline di 350-an. Sekarang closingnya di 368. Banyak view dari Bukalapak ini, mungkin bisa 3 chart pattern ya. Ada yang view-nya inverted head and shoulder, misalkan kayak gini. Nah, masih kena reject ya kalau inverted head and shoulder-nya. Nih, hari ini kena reject inverted head and shoulder-nya. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Itu bisa kayak gitu. Atau misalkan cup handle. Di sini cup handle-nya. Ini cup, lalu ini calon handle-nya. Bisa juga tuh view kedua. Yang ketiga ya ini bullish flag. Nah, kalau saya sih pakai yang bullish flag aja karena dia sudah terkonfirmasi ya. Tuh, yang jelas satu hal yang pasti Bukalapak itu bakal bagus kalau sudah break 390. Tuh, cuman kalau dari view flagnya ini dia sudah breakout juga dari flagnya seperti itu. Jadi saya rasa dia ada potensi menuju 390 dan kalau breakout Bukalapak akhirnya valid untuk swing. Tuh ya, karena dia sudah mulai fase uptrendnya. Kan kalau swing itu kan bagusnya di saham uptrend ya. Kalau di saham downtrend buat swing, wah itu nggak bakal kelar-kelar average downnya. Tuh. Nah, untuk sekarang Bukalapak masih kena reject di area 376. Sebelumnya kan ini juga resist 376. Dan kalau kita tarik Fibo, itu area apa tuh? Oh, bagus loh ini 0,618-nya udah break juga. Dia masih kejedot dari 0,786 tuh. Di area 372 sampai 376 tuh resist saat ini. Kalau misalkan berhasil break, target selanjutnya 390 dan kalau break lagi target selanjutnya 412 dan kalau break dari 412 targetnya sebenarnya nggak perlu sampai 412 sih konfirmasinya. 390 aja udah cukup. Nah, target Bukalapak itu ada di sini. 422 sampai 442 kalau break 390. Ini juga view atau setup yang ada di grup buat teman-teman yang ikut buy bisa dimanfaatkan seperti itu. So far sudah cakep lah Bukalapak, volumenya hari ini nggak kaleng-kaleng. Tadi juga kebetulan saya udah ngecek broker summary-nya dulu dan bagus banget bayarnya hari ini. Seperti itu. Nah, untuk resisten sekarang di sini ya, 374, 378 tadi. Sedangkan untuk support sekarang ada di sini, sekitar 360 sampai 356. Itu support Bukalapak untuk saat ini. Bisa aja dia bikin inverted head and shoulder. Shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan bisa. Atau besok dia langsung ngegas, bisa juga. Tuh, yang jelas area krusialnya bisa teman-teman ingat-ingat. Untuk support kuatnya di 360 sampai 356, resisten satunya di 376, 378, resisten 2 untuk mengkonfirmasinya di 390. Tuh angka kuncian banget itu. Kalau udah break 390, saya yakin larinya tambah kencang seperti itu. Tapi kalau udah dari volumenya sih arahnya ke sana sih. Tuh, cuman tetap harus batasi resiko karena tidak ada yang pasti di market itu. Tuh. Kita lihat dalamnya. Nah, ini si ganteng mulai pada muncul ya. Si ganteng yang sebelumnya jualan terus BK, AK, KZ, RE, CS itu kan jualan terus ya. Hari ini mulai ada di buyer side BK, AK ya. Dan kalau kita lihat tadi terjadi big akumulasi juga. Sellernya 61, bayarnya 19. Sellernya bentuknya kayak gini. CC, OD, YP, PD, CP, ZP, IFTP, YB, BQ dengan value yang kecil-kecil. Sedangkan kalau kita lihat bayarnya saya rasa lebih bagus daripada sellernya. Walaupun kalau kita lihat di bawahnya LG ini juga kalau menurut saya retail-retail juga ya. Tuh. MG juga bisa masuk ke retail atau mungkin big player lah dia. Yang jelas itu sudah ganteng kalau menurut saya Bukalapak. Tinggal 390 doang. Kalau sampai break 390, Bukalapak sudah officially reversal. Batasi resiko aja. Itu untuk Bukalapak. Cincai-cincai. Lanjut coba kita cek BBI udah kita bahas ya. MNCN juga kemarin udah kita bahas. Kalau teman-teman ada yang beli MNCN pakai view kemarin, happy cuan.
Kita coba cek ASA aja yang hari ini juga cukup menarik. Oke, hari ini ASA naik 12,84% dengan volume yang besar. Saya kira dia bakal turun sekali lagi untuk membentuk ascending triangle ketika kemarin di sini candle-nya kurang enak ya. 14 April ini kan candle-nya kurang enak. Saya kira dia bakal turun dulu bikin ascending triangle, tapi ternyata enggak. Dia belum ada lower low, naik terus dan hari ini berhasil breakout neckline di 2750. Nah, kalau kita lihat by pattern, jelas ini kelihatan ada cup handle ya, dengan target patternnya ada di sini. Nah, itu di sekitar 3300 kalau dari chart patternnya. Tapi kita bisa tarik pakai Fibonacci juga untuk mencari targetnya. Ini kemarin high-nya 2720, sedangkan low-nya ada di 2240. Nah, ini dia udah mulai sentuh target 2930 sampai 3020. Itu adalah target dari si ASA. Nah, kemarin juga di sini ASA ada downtrend channel ya. Dan itu startnya ada di situ. Sekitar 3000 juga. So saya rasa 3000 ini bakal jadi area yang kuat untuk si ASA. Seperti itu. Misalkan besok dia kena 3000 dan gagal breakout, bisa pasang trailing stop. Tapi kalau dia berhasil break dari 3000, target selanjutnya di 3150. Itu resisten lebih kuat lagi, 3150 itu. Seperti itu. Untuk support sekarang saya rasa 2700 sudah valid menjadi supportnya. Tapi kalau memang dia jebol dari 2700, ya bisa juga dia jadinya uptrend channel kayak gini. Nah, atau gimana lah tuh yang jelas itu. Cuman kalau kita lihat udah breakout juga ya dari uptrend channelnya. Tinggal kita lihat aja di sekitar 3000 dia breakout atau enggak. Kalau misalkan gagal break, jangan lupa trailing stop. Kalau breakout, next stopnya di 3150. Untuk support 2700 dan ya batasi resiko. Kita lihat dalamnya hari ini juga ganteng si ASA ini. Dia sudah close di atas moving average lagi setelah sebelumnya dia koreksi downtrend di sini ya. Tuh, hari ini bayarnya juga bagus-bagus. Satu doang sih yang bagus. Yang lain numpang ini. Tuh, cuman dia ya, BTA cakep sudah valid reversal untuk si ASA ini. Seperti itu. Itu untuk ASA, lanjut coba kita cek Alfamart belum breakout itu. Soon breakout sih harusnya. Cepat atau lambat tinggal sabar-sabaran aja. Kita coba cek Pakuan kemarin udah kita bahas belum ya? Udah kayaknya. Atau belum? Udah kayaknya. Nggak tahu lah. Kita coba cek kita masuk yang merah-merah aja deh. Oke, kita bahas yang ARP ya. Ada ESA. Oke, nah udah kelihatan view-nya ya. Hari ini ESA turun 6,91%, ARB dengan candle yang solid tanpa perlawanan dan volume yang mengkonfirmasi. Nah, kalau kita lihat sudah ada reversal dari si ESA ini, di mana di sini ya dia ada double top atau inverted cup handle atau apalah itu, yang jelas dia sudah lower high dan lower low, closingnya juga sudah kurang enak. Nah, dia masih berhenti di supportnya, cuman sayangnya berhentinya ARB untuk si ESA ini, jadi ya closingnya tidak merepresentasikan closing sesungguhnya karena tertahan di ARB. Worst case scenario dari koreksinya targetnya bisa seperti ini. Nah, bisa sampai ke sekitar 1000 target dari si ESA dari koreksinya. Cuman itu potensi ya, bisa hit bisa enggak juga. Yang jelas ini dia sudah terkonfirmasi dan harusnya sih 1300 sudah menjadi resisten. Kalau misalkan besok dikasih hijau, saya rasa lebih baik, lebih bijak kalau dipakai kurangi porsi dulu aja. Tuh, untuk view bagus masih bisa gini juga sebenarnya. Dia mau bikin bullish flag kayak gini ya. Nah, bisa jadi kayak gini. Misalkan besok dia kena sini 1245 lalu rebound ke atas atau bahkan rebound ke 1400 bisa juga. Yang jelas pahami view-nya dan jangan lupa strategi atau plan-nya ketika entry. Tuh, ada beberapa skenario ya, dari yang double top atau downtrend channel atau apapun itu. Nah, yang jelas tugas kita sebagai trader batasi resikonya. Untuk support kita mungkin pakai intraday aja karena di daily-nya nggak begitu kelihatan ya. Dan sekarang masih di area support ini sampai 1265 ini. Kalau jebol 1265 saya rasa baru agak kurang enak untuk si ESA ini. Next stopnya 1150 sampai 1200. Kalau dia sampai jebol 1265 tuh.
Ini kan juga dia breakdownnya volumenya besar ya, cuman waktu ARB ada yang nampungin ya, nggak tau lah ini mau ngapain yang nampungin tuh. Yang jelas untuk sekarang kalau misalkan teman-teman punya barang average atas, kurangi porsi dulu aja kalau menurut saya. Kalau punya barang average bawah, jangan lupa trailing stopnya karena dia sudah start lower low. Ketika dia uptrend itu kan nggak pernah lower low ya untuk si ESA ini. Dan ya mungkin dia mau correction wave dulu A, B, C, nggak ada yang tahu. Batasi resiko aja, gunakan support-support tadi. Kita lihat dalamnya, ternyata dari kemarin-kemarin sudah didistribusi ya untuk si ESA ini. Kalau kita lihat besok dia juga kena EMA 20. Nah ini bisa dibuat untuk patokan juga. 1265 sampai 1250 itu support si ESA saat ini. Tapi kalau jebol, ya itu baru agak dalam kalau menurut saya. Karena double topnya bisa valid, seperti itu. Batasi resiko aja. Untuk ESA, lanjut coba kita cek ADMR yang hari ini ARB ya. Seru ya. Yang naiknya kenceng-kenceng ARB ya itu wajar sih karena mereka juga kalau teman-teman tarik tuh ESA naiknya berapa ratus persen, ADMR naiknya berapa ratus persen, dan ya koreksi ARB sekali itu wajar. Yang salah adalah kalau belinya di pucuk. Itu aja. Oke, hari ini ADMR turun ya 6,69% dengan volume yang besar dan candle yang jelek tuh. Dan kalau kita lihat kalau di daily nggak kelihatan divergennya, tapi kalau di 1 jam saya yakin ada divergen. Nah, ada kan indikator ke bawah, sedangkan harganya ke atas, which is bearish divergent. Nah, kalau kita lihat juga ADMR ini udah kena target all time high-nya. Ketika kemarin dia ada retrace di sini ya, karena kita bisa tarik target pakai Fibonacci seperti ini. Ini high-nya 2870 dan low-nya di 2440. Nah, pas banget dia kena high di 3140. Hari ini high-nya 3140, targetnya 3140, dan kalau menurut saya ini bukan kebetulan. Dan memang biasanya kalau saham udah kena 1,618 ya, biasanya konsol dulu, tinggal konsolnya continuation atau reversal aja. Yang bahaya kalau reversal, tapi kalau continuation masih bisa dimanfaatkan untuk entry. Saya rasa untuk batu bara harusnya masih oke, dan kalau kita lihat bigger view memang ADMR ini juga masih sangat uptrend ya. Dia juga punya uptrend channel di sini. Dan selama nggak patah nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau teman-teman beli di pucuk, wah itu baru yang bahaya untuk si ADMR seperti itu. Bahkan saya lebih sehat kalau dia konsol dulu sih, kalau menurut saya ya. Tuh. Karena dia juga kayak targetnya sudah habis. Ya udah habis dari kemarin-kemarin sih. Tuh, jadi ya tinggal trend following aja dan ya hari ini seperti itu. ADMR bakal jelek kalau dia jebol 2440. Dah, itu aja. Cuman ya itu jauh ya, artinya teman-teman harus atur porsi kalau average-nya agak tinggi, seperti itu. 2440 angka kuncinya ADMR, karena kalau dia jebol 2440, dia bakalan lower low, seperti itu. Batasi resiko aja. Support saat ini kita pakai intraday, ada di 1 jam nggak kelihatan ya. 15 menit, wah ini kurang enak juga ini, 15 menitnya. Ada potensi continuation ini, di ARB-nya ya, descending triangle. Yang artinya kalau misalkan besok pagi dia jebol, targetnya ke sini. Dari descending triangle-nya. Pas sampai ke 2480, pas di supportnya. Nih. Dan ini kayaknya divergennya juga di sana. Nah, ya udah itu berhubungan semua itu. Nggak ada yang kebetulan. Tuh, jadi mungkin besok bisa lihat-lihat di sini 2470 sampai 2450 dah itu angka kunciannya si ADMR. Selama nggak jebol itu nggak masalah, tapi kalau jebol hati-hati. Itu aja. Tuh, batasi resiko. So far masih oke, tapi memang sudah kurang proper untuk entry ya kalau baru mau entry. Bagusnya ya yang kemarin-kemarin manfaatin continuation, dan seterusnya. Kalau sekarang mungkin lebih ke markup karena sudah divergent juga. Batasi resiko bertepatan juga dengan batu bara yang koreksi. Nah, hari ini kalau kita lihat terjadi big distribusi ya, dan yang jualan underwaternya si KI ini, Cipta Dana Sekuritas. Kalau kita lihat average-nya, dia memang take profit sih. Nih, ibaratkan dia haki ya, haki di 3007, average-nya paling tinggi tuh. Jadi memang dia nurunin harga. Entah mau jaga harga atau memang sudah cukup cuannya underwriter, atau dia sudah sampai ke targetnya, yang jelas ini si KI sudah jualan seperti itu. Tuh. So far BTA masih uptrend, tinggal gunakan angka-angka tadi aja selama tidak jebol. Itu untuk siapa namanya? ADMR. Lanjut coba kita cek
Kita masuk ke yang hijau-hijau. Kita bahas, wah cakep-cakep juga ini hijau-hijaunya nih. Indosat kemarin udah kita bahas ya, jadi nggak kita bahas lagi. Kita coba cek PNBN aja. Ini jujur saya nggak expect PNBN ini. Kemarin memang sudah kelihatan potensi reversalnya. Nah, di sini potensi reversalnya udah kelihatan waktu dia naik 13% tuh, dan ya sekarang dilanjutin naiknya untuk si PNBN ini. Cakep banget sebenarnya chartnya si PNBN ini ya, dia breakout dari area konsolidasi. Oke, ini jarang dibahas juga karena pergerakannya kurang menarik sebelumnya. Tapi ketika udah bentukan kayak gini, volumenya besar, langsung all eyes on PNBN. Nanti biasanya beritanya menyusul sih, itu aja. Nah, hari ini PNBN naik 17,44% dengan volume yang sangat bagus dan candle yang cukup solid. Tuh, bahkan dia breakout 1000 juga ya. Terakhir PNBN konsolidasi. Terakhir kan dia bottom di sini. Bottom di sini naik, reversal double top, lalu di sini konsolidasi lagi di area demand dan barusan breakout. Tuh, breakoutnya di sini ya, sekitar 870 sampai 880. Tuh. Nah, buy target dari area konsolidasinya bisa kayak gini. Sampai area 1030, dan kalau kita lihat dia sudah hit dari targetnya juga. Area ini juga area cukup kuat karena sebelumnya dia reversal di sana ya. Nih 1000 sampai 1000 berapa nih. Nih. Itu area bukan area sembarang area. Tapi kalau misalkan berhasil di break itu bakal cakep untuk si PNBN ini. Seperti itu. Target selanjutnya kalau misalkan besok dia lanjut ya bisa ke sini sekitar 1065, dan kalau break lagi nextnya ada di 1200-an. Baru 1250. Kalau break 1250 dia bakal terkonfirmasi double bottom tuh. Cuman ya perjalanan masih jauh ya untuk saat ini. Kalau kita lihat view besarnya, PNBN ini cenderung sideways dan ya hari ini baru breakout konsolidasinya aja. Tuh, kemarin cakepnya di sini nih ketika volume besar ya. Dari sini dulu sih, nih. Nah, 13 April itu udah bagus PNBN ini. Nih ya, kalau kita lihat dia kan ada potensi cup. Lalu di sini bikin higher low handle, di sini dia breakout kenceng, di sini nggak jalan, di sini dia breakout kenceng lagi. Tuh, cakep sih kalau menurut saya ini juga. Cuman kalau untuk masuk risk rewardnya sudah kurang bagus seperti itu. Nah, kita cek support terdekatnya sebelum ke area neckline ya. Di 1 jam nggak kelihatan, 15 menit. Nah, ini ada support di sini nih. 990 support saat ini. Kalau misalkan teman-teman punya barang, bisa trailing stop di sana kalau menurut saya 990 ini. Tuh. Atau kalau teman-teman pengen masuk, ya silakan masuk aja di area 1000 dengan stop loss di bawah 990 seperti itu. Batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya. Nah, kemarin akumulasinya juga udah ganteng banget. Waktu sideways dikumpulin, waktu meledak juga akumulasi, dan sekarang bentuknya kayak gini. Tuh, batasi resiko aja sih. Dan jangan FOMO ya, ini naiknya kenceng banget. Harusnya ada retrace dulu kok, tetepan. Karena dia juga jauh dari support juga. Tuh, jadi ya, batasi resiko. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.